Selamat bertemu kembali di Farmakologi Channel, yang kali ini kita akan membahas farmakologi obat-obat muskarinik, agonis dan antagonis, memuat teori dan latihan soal-soal yang dapat dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa kita dari Fakultas Kedokteran, Farmasi, Keperawatan, dan Kebidanan. Selamat mengikuti. Muskarinik, agonis dan antagonis. Ini adalah secara skematis sistem saraf parasimpatis, di mana praganglion merupakan kolinergik, dilepaskan neurotransmitter asetilkolin, dan pasca ganglion juga dilepaskan neurotransmitter asetilkolin. Jadi pre dan pasca ganglion neurotransmitter yang dikeluarkan adalah asetilkolin. Ini adalah transmisi kolinergik yang diperantarai oleh enzim kolin asetilase atau kolin asetil transferase. Kolin asetilase mengkatalisis sintesa asetilkolin pada tahap pemindahan gugus asetil dari asetil koenzim A ke molekul kolin. Jadi ini adalah molekul asetil koenzim A, ini kolin, kemudian gugus asetil akan dipindahkan ke molekul kolin menjadi asetilkolin dengan perantara enzim kolin asetilase atau kolin asetil transferase. Bagaimana dengan peruraian asetilkolin? Peruraian asetilkolin ini diperantarai oleh kolin esterase, di mana ada dua kolin esterase yang berperan. Yang pertama adalah asetilkolin esterase yang spesifik atau sejati atau true asetilkolin esterase. Yang kedua adalah butyrikolin esterase atau serum esterase sebagai pseudokolin esterase. Simple, dari asetilkolin diuraikan menjadi kolin dan asam asetat. Pada skema ini dapat dilihat sintesa dari asetilkolin dari asetil koenzim A dengan kolin diperantarai oleh kolin asetilase menjadi asetilkolin. Sedangkan peruraiannya menjadi kolin dan asetat. Obat yang bekerja pada transmisi kolinergik. Pertama, mempengaruhi sintesis dan pengelepasan asetilkolin. Yang kedua, menduduki reseptor muskarinik atau nikotinik. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi enzim penghancur asetilkolin. Jadi ini adalah mekanisme kerja dari obat-obatan kolinergik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai agonis dan antagonis muskarinik. Apa itu agonis muskarinik? Agonis muskarinik terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah asetilkolin, esterkolin sintetis. Contohnya adalah metakolin, karbakol, betanekol. Kemudian ada juga alkaloid kolinergik, yaitu muskarin, pilokarpin, dan arekolin. Apa itu esterkolin? Ini adalah beberapa contoh dari esterkolin, mulai dari kolin klorida, asetilkolin klorida, metakolin klorida, karbakol klorida, dan betanekol klorida. Selanjutnya, apa itu alkaloid kolinergik? Alkaloid kolinergik ini didapatkan dari tanaman, muskarin dari Amanita muscaria,
pilokarpin dari Pilocarpus jaborandi atau Pilocarpus microphyllus, sedangkan arekolin ini didapatkan dari Areca catechu. Apa saja reseptor kolinergik? Seperti yang sudah dibahas pada obat-obat otonom, reseptor kolinergik itu dibagi dalam dua golongan besar, yaitu nikotinik dan muskarinik. Sedangkan nikotinik dibagi dua, yaitu neuronal, medula adrenal, ganglion, susunan saraf pusat, kemudian otot, yaitu nikotinik muscle, kemudian muskarinik ini dibagi menjadi M1, ini ganglia dan kelenjar, kemudian M2 ini pada jantung, dan M3 ini pada otot polos. Bagaimana farmakodinamik dari kolinergik? Efek muskarinik dapat dihambat oleh atropin, sedangkan efek nikotinik ini dapat dihambat oleh nikotin pada dosis besar, oleh urare pada otot rangka. Transmisi kolinergik di tempat mana saja? Transmisi kolinergik dapat terjadi di tempat berikut. Pertama, di otot rangka, kedua, efektor otonom, ketiga, ganglion otonom dan medula adrenal, keempat, susunan saraf pusat, dan yang kelima adalah membran prasinaps. Obat apa saja yang dapat menghalangi sistem saraf parasimpatis? Antagonis reseptor muskarinik ini dapat menghalangi sistem saraf parasimpatik. Contohnya beberapa alkaloid dari tanaman, atropin, hyosin ataupun skopolamin. Beberapa tanaman sumber dari alkaloid ini adalah Atropa belladonna, Datura stramonium. Apa saja indikasi dari kolinergik? Ini organ, kemudian ini indikasinya, dan ini contoh obatnya. Pada organ saluran cerna, indikasinya adalah untuk atonia, kembung pada ilus pasca bedah, ationa lambung atau gastroparesis. Obat yang bisa dipakai adalah metakolin, betanekol, karbakol. Pada organ kandung kemih, indikasinya bisa berupa atonia dan retensi urin. Obatnya juga adalah metakolin, betanekol, dan karbakol. Organ mata, ini indikasinya terutama untuk glaukoma. Obatnya adalah pilokarpin. Apa intoksikasi agonis muskarinik? Dan apa antidotumnya? Intoksikasi bisa terjadi pada glitosibe, inoside, kemudian jamur dari Amanita muscaria, dan Amanita phalloides atau acute yellow atrophy. Dan antidotumnya untuk mengatasi intoksikasi ini biasanya diberikan pada orang dewasa atropin 1-2 mg intramuskular setiap 30 menit, sedangkan pada anak bisa pada dosis yang lebih rendah yaitu 0,04 mg per kilogram berat badan sekali pemberian. Apa efek samping dan kontraindikasi dari agonis muskarinik? Ini efek samping dan kontraindikasi. Efek sampingnya adalah pada pemberian agonis muskarinik biasanya berkeringat berlebihan, salivasi, bisa terjadi kram perut, dan rasa penuh di kandung kemih. Kontraindikasinya adalah pada asma bronkial, hipertiroid, insufisiensi koroner, ulcus pepticum, dan juga angina pectoris. Apa itu antikolinesterase? Menghambat kerja enzim antikolinesterase, bisa juga enzim ini dapat direaktifkan kembali dengan pemberian pralidoksin. Klasifikasinya ada yang menghambat secara reversibel, ada yang menghambat secara irreversibel. Yang reversibel ini contoh obatnya adalah hydrofonium, fisostigmin, takrin. Sedangkan yang menghambat irreversibel ini adalah organofosfat,
kebanyakan adalah insektisida, kemudian gas perang, ya, terutama ini tabun, sarin, dan soman. Insektisida berupa paration, malation, diazinon, tetraetil pirofosfat atau TEPP, heksaetil pirofosfat atau HETP, kemudian oktametil pirofosfotetramid. Bagaimana farmakodinami dari antikolinesterase ini? Pada beberapa organ, misalnya mata, saluran cerna, sambungan saraf otot, dan efek lainnya. Pada mata ini obat-obatan yang banyak berperan, misalnya visostigmin, DFP, yang dapat menyebabkan miosis. Nah, kalau terjadi miosis ini, antidotumnya bisa diberikan atropin. Pada saluran cerna bisa meningkatkan peristalsis usus, kemudian kontraksi lambung, dan sekresi asam lambung, dan efek muskarinik ini dapat juga diatasi dengan pemberian atropin. Pada sambungan saraf otot, pirostigmin, piridostigmin, visostigmin, asetilkolin bisa tertimbun di sambungan saraf otot rangka. Kalau terangsang terus-menerus sehingga terjadi kejang ataupun tremor, terjadi fibrilasi otot, kejang, kerja langsung prostagmin dan pirostigmin ini pada otot rangka untuk digunakan pada miastenia gravis. Efek lain dapat meningkatkan sekresi kelenjar eksokrin, misalnya pada bronkus, air mata, keringat, saliva, dan saluran cerna. Pada otot polos bronkus ini bisa menyebabkan terjadinya konstriksi, terjadinya asma bronkial. Dan pada ureter ini bisa meningkatkan peristalsis. Bagaimana farmakokinetik dari antikolinesterase? Pada umumnya absorpsi baik. Insektisida bisa diabsorpsi melalui kulit dan paru. Itulah sebabnya mereka yang menggunakan insektisida untuk tanaman misalnya, mereka harus menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan, baju tangan panjang, kaos kaki, celana panjang, dan juga sepatu untuk melindungi terjadinya absorpsi perkutan. Insektisida bisa diabsorpsi via kulit dan paru. Distribusi dapat berikatan dengan protein plasma dan metabolismenya hidrolisis berlangsung di plasma dan hati. Ekskresi bisa melalui urin dalam bentuk utuh ataupun dalam bentuk metabolitnya. Apa indikasi dari antikolinesterase? Pertama bisa untuk atonia otot polos, saluran cerna, dan kandung kemih. Contoh obatnya misalnya prostigmin. Bisa juga digunakan untuk miotikum, contohnya visostigmin dan DFP. Pada funduskopi ini bisa untuk memperkecil pupil setelah pemberian atropin. Bisa juga untuk diagnosis dan pengobatan miastenia gravis dan juga untuk Alzheimer. Kita masuk ke antagonis muskarinik. Apa itu antagonis muskarinik? Ini bisa diperoleh dengan cara semisintetik, misalnya homatropin, bisa full sintetik, ini ipratropium bromide, dan juga bisa berasal dari natural, dari tanaman, yaitu alkaloid antimuskarinik, misalnya atropin dan scopolamine dari tanaman Atropa belladonna, Datura stramonium, dan scopolamine atau hyoscyamin ini bisa dari Hyoscyamus niger. Sekarang ini juga sudah produksi tolterodin, merupakan derivat atropin sintetis. Apa sediaan dan posologi dari antagonis muskarinik? Atropin sulfat, ini yang paling banyak dipakai, dapat diberikan secara oral dalam bentuk tablet dan juga dalam bentuk suntikan. Sedangkan butropium bromida, ekstrak belladonna, fentonium bromida, hyosin N-butyl bromida, oxyphenonium bromida, oxyphencyclamin hydrochloride, dan
Previnium bromida ini dalam bentuk tablet dengan dosis yang kecil. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan masuk selanjutnya ke contoh beberapa soal yang berkaitan dengan muscarinic agonis dan antagonis. Ada beberapa soal, 5 atau 6 soal yang dapat digunakan untuk latihan bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran, Farmasi, Keperawatan, dan Kebidanan. Antagonis muskarinik berikut ini dapat diberikan secara oral dan parenteral. Ya, silakan dijawab. Hambatan terhadap enzim asetilkolin esterase atau ACHE ini dapat direaktifkan kembali, ya, dapat direaktifkan kembali dengan pemberian obat berikut. Kolinergik berikut termasuk dalam golongan alkaloid kolinergik, jadi yang berasal dari tanaman. Antikolin esterase ini dapat digunakan sebagai gas perang. Ingat gas perang, karena hambatannya bersifat irreversible. Obatnya apa? Kolinergik ini diindikasikan untuk pengobatan glaukoma. Glaukoma. Dan ini soal terakhir, intoksikasi agonis muskarinik Amanita muscaria dapat diobati dengan pemberian antidotum apa? Ya, identifikasikan mana dari 5 jawaban ini yang banyak digunakan secara klinis sebagai antidotum. Sekian, kiranya mata kuliah muskarinik agonis dan antagonis ini dapat dipelajari dengan baik. Semoga sukses. Terima kasih.